Pernah nggak sih Anda tanda tangan kontrak kerja atau iseng jual beli online, bahkan mungkin baru aja ngobrolin soal warisan keluarga? Pasti sering ya? Sering banget. Sadar atau tidak, semua aktivitas itu ada aturan mainnya. Dan aturan itu namanya hukum perdata. Betul. Nah, dari tumpukan materi yang Anda kirimkan, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu hukum perdata di Indonesia. Kita akan lihat definisinya, sejarahnya, sampai ke prinsip-prinsip intinya. Anggap saja ini obrolan santai untuk mengerti cetak biru interaksi kita sehari-hari. Betul sekali. Dan ini penting, karena seringkali orang dengar kata hukum itu langsung kebayang pengacara dan ruang sidang. Ya, yang rumit-rumit gitu ya. Padahal, hukum perdata ini adalah fondasi dari hampir semua hubungan antar individu dalam masyarakat, mulai dari urusan keluarga sampai bisnis. Yang menariknya, fondasi yang kita pakai ini ternyata punya akar sejarah yang luar biasa panjang dan berliku, sampai ke zaman Napoleon di Prancis. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Ada banyak sekali definisi soal hukum perdata ini. Tapi kalau ditarik benang merahnya, ini sebenarnya tentang apa sih? Intinya begini. Intinya ini soal aturan main antar individu, kan ya? Fokusnya ke kepentingan pribadi, bukan soal negara versus warganya. Nah, itu dia poin kuncinya. Fokusnya ada di hubungan horizontal antara orang per orang atau antara orang dengan badan usaha. Oke, Jadi, ini mengatur hak dan kewajiban kita dalam kapasitas sebagai pribadi. Makanya, ruang lingkupnya luas sekali. Perkawinan, warisan, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Hampir semua yang kita lakukan yang melibatkan orang lain ada jejak hukum perdata di sana. berarti ini sistem yang besar sekali ya. Lalu saya baca ada pembedaan antara hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya gini, kalau kita bicara dalam arti sempit, kita merujuk spesifik ke satu kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Itu buku utamanya. Kitabnya, oke. Tapi dalam praktiknya, hukum yang mengatur urusan privat kita itu nggak cuma di situ. Jadi dalam arti luas, hukum perdata mencakup juga KUH Dagang, terus ada undang-undang spesifik kayak UU Agraria, UU Perburuhan. Oh, jadi lebih luas dari sekedar satu buku itu? Betul. Bahkan hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat dan hukum Islam, semuanya bagian dari ekosistem besar hukum perdata. Oke, jadi KUH Perdata itu jantungnya, tapi ada banyak organ lain yang melengkapinya. Lalu ada juga istilah hukum perdata material dan formil. Kalau yang ini bedanya apa? Ini juga pembedaan yang penting. Analogi paling gampang, itu seperti permainan sepak bola. Hukum perdata material itu adalah aturan permainannya. Aturan mainnya. Kapan terjadi gol, apa itu offside, bagaimana cara melakukan lemparan ke dalam. Isinya tentang hak dan kewajiban Anda. Nah, hukum perdata formil atau biasa disebut hukum acara perdata, itu adalah prosedur lapor ke wasit kalau ada yang curang. Ah, cara lapornya, oke. Betul, isinya mengatur bagaimana cara Anda menuntut hak di pengadilan kalau pihak lain melanggar aturan. Jadi, yang satu substansinya, yang satu lagi cara menegakkannya. Analogi yang sangat jelas. Oke, kalau kita pakai analogi permainan tadi, setiap permainan kan pasti ada pemainnya. Dalam hukum perdata, siapa saja yang diakui sebagai pemain atau subjek hukum? Secara garis besar, hukum hanya mengakui dua jenis pemain. Yang pertama, tentu saja kita semua. Manusia sebagai individu. Manusia ya? Selama seseorang itu sudah dewasa, ukurannya 21 tahun, atau sudah menikah, dianggap cakap hukum, sehat akalnya, dan tidak sedang dalam pengampuan, maka ia adalah subjek hukum penuh. Tunggu, kalau yang kedua ini menarik. Selain manusia, ada juga badan hukum. Perusahaan besar seperti PT atau sebuah yayasan kan bukan orang dalam arti harfiah, tapi mereka bisa punya aset, bisa berutang, bahkan bisa menuntut dan dituntut di pengadilan. Bagaimana hukum memandang makhluk seperti ini? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Badan hukum itu pada dasarnya adalah sebuah, fiksi atau rekayasa hukum yang jenius. Fiksi hukum. Betul. Hukum menciptakan sebuah entitas non-manusia dan memberinya kepribadian hukum. Jadi, PT, koperasi, atau yayasan itu diperlakukan seolah-olah dia adalah satu orang tersendiri, terpisah dari para pendiri atau pengurusnya. Tujuannya agar ada kepastian dan kelangsungan, terutama dalam dunia bisnis dan sosial. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi,
Perlindungan hukum ini bisa dimulai jauh sebelum kita lahir. Saya baca ada pasal yang melindungi anak yang masih dalam kandungan. Ah, ya. Itu pasal 2 KUH Perdata. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya prinsip perlindungan hak individu. Gimana itu bunyinya? Pasal itu pada intinya bilang, anak dalam kandungan dianggap sudah lahir jika kepentingannya menghendaki. Contoh paling umum adalah dalam urusan warisan. Oh, soal warisan? Betul. Kalau seorang ayah meninggal saat istrinya sedang mengandung, maka anak yang belum lahir itu sudah diperhitungkan hak warisnya. Ini adalah bukti bahwa hukum sudah menjaga kita bahkan sebelum kita bernapas di dunia ini. Wow. Oke, jadi kita sudah punya para pemainnya, manusia, dan badan hukum. Terus, apa yang mereka perebutkan atau mainkan? Apa yang menjadi bola dalam interaksi hukum mereka? Ini yang membawa kita ke objek hukum kan? Tepat. Objek hukum adalah segala sesuatu yang punya nilai dan bisa menjadi pokok hubungan hukum antar para pemain tadi. Cakupannya sangat luas. Apa aja tuh contohnya? Bisa berupa benda berwujud yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti tanah, rumah, mobil. Tapi bisa juga benda tidak berwujud, yang nilainya kadang jauh lebih besar, misalnya hak cipta sebuah lagu, merek dagang sebuah produk, atau piutang. Oke. Bahkan hubungan hukum itu sendiri, seperti sebuah kontrak, bisa menjadi objek hukum. Nah, ini yang menurut saya paling relevan untuk kita semua. Karena sadar atau tidak, ada semacam sistem operasi yang berjalan di belakang layar setiap kali kita klik setuju pada syarat dan ketentuan online, atau bahkan saat kita sepakat meminjal motor teman. Ternyata, ada 5 aturan emas atau asas dalam setiap perjanjian. Betul, dan kelima asas ini adalah fondasi yang membuat seluruh sistem perjanjian bisa berjalan. Kalau kita lihat, kelima asas ini seperti punya peran masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai mesin penggeraknya, ada juga yang berfungsi sebagai sistem keamanannya. Menarik. Coba kita urai satu persatu. Yang pertama, asas konsensualisme. Ini mesinnya ya. Artinya, harus ada klik atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Tepat sekali. Ini adalah pemantik awalnya. Perjanjian itu lahir bukan karena harus ditulis di atas kertas materai, tapi karena adanya kata sepakat. Cukup sepakat aja ya? Cukup. Saat Anda bilang, saya mau beli, dan penjual bilang, oke, harganya sekian. Di momen itu, perjanjian pada dasarnya sudah lahir. Lalu mesin kedua, asas kebebasan berkontrak. Analoginya seperti bebas memilih topping pizza sendiri selama tidak melanggar hukum. Kita bebas menentukan apa isi perjanjiannya, dengan siapa, dan bagaimana bentuknya. Betul, tapi kebebasan memilih topping pizza ini kan kedengarannya ideal banget. Kenyataannya seringkali posisinya nggak seimbang kan? Nah, iya juga. Antara perusahaan raksasa dengan kita sebagai konsumen atau seorang pencari kerja? Apa itu masih bisa disebut bebas? Pertanyaan kritis. Disinilah sistem keamanan hukum mulai berperan. Kebebasan itu memang tidak absolut. Ada batasannya. Ada batasannya, tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan kuasa tadi, negara seringkali membuat aturan pelindung, misalnya, dalam hukum perburuhan ada aturan upah minimum. Atau dalam hukum perlindungan konsumen, ada klausula-klausula baku yang dilarang. Betul. Jadi kebebasan itu tetap ada, tapi dalam koridor yang diatur. Tepat. Oke, masuk akal ya. Lanjut ke sistem keamanan berikutnya. Asas pacta sunt servanda, istilah Latin yang artinya janji itu mengikat. Ini adalah pilar utamanya. Asas ini yang bilang bahwa perjanjian yang sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kekuatannya setara undang-undang. Setara. Inilah yang membuat dunia bisnis bisa berjalan di atas kepercayaan. Tanpa asas ini, setiap janji bisa diingkari seenaknya, dan akan terjadi kekacauan. Kalau Anda ingkar janji, itu namanya wan prestasi, dan ada konsekuensi hukumnya. Sistem keamanan selanjutnya adalah asas itikat baik. Niatnya harus jujur dan adil dari awal sampai akhir. Ya, ini adalah jiwa dari sebuah perjanjian. Hukum menuntut para pihak untuk bertindak secara patut dan layak. Tidak ada niat tersembunyi untuk menipu atau merugikan pihak lain. Oh, jadi niatnya juga dinilai ya? Sangat. Saya ingat pernah menangani kasus di mana kontraknya terlihat sempurna di atas kertas, tapi salah satu pihak jelas-jelas menyembunyikan informasi krusial sejak awal. Disitulah pengadilan melihat bahwa jiwa dari perjanjian itu sudah cacat, meskipun badannya terlihat sehat. Terakhir, asas kepribadian. Intinya perjanjian itu hanya mengikat orang yang membuatnya. Gak bisa kita bikin perjanjian untuk mengikat orang lain yang gak tahu apa-apa.
Benar. Secara prinsip, perjanjian itu seperti hubungan personal, hanya berlaku bagi para pihak. Tentu ada beberapa pengecualian, tapi kaidah dasarnya adalah itu. Anda tidak bisa membuat kontrak yang membebankan kewajiban pada tetangga Anda tanpa persetujuan mereka. Yang bikin saya penasaran, semua aturan main yang canggih ini, yang kita pakai tiap hari, ternyata bukan buatan asli sini ya. Perjalanannya panjang sekali, sampai dari Prancis segala. Memang, ini salah satu ironi sejarah hukum kita. Akarnya ada di Code Civil de France atau Kode Napoleon tahun 1804. Napoleon? Oke. Kode ini dianggap sangat modern pada masanya, dan kemudian diadopsi oleh Belanda yang saat itu dijajah Prancis menjadi Burgerlijk Wetboek atau BW pada tahun 1837. Lalu, bagaimana kitab hukum Belanda ini bisa sampai ke Hindia Belanda dan mengatur kita? Lewat sebuah prinsip yang disebut asas konkordansi. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk orang Belanda di Eropa harus diberlakukan juga untuk mereka yang tinggal di tanah jajahan. Oh, jadi disamakan saja aturannya. Betul. Jadi BW Belanda diekspor ke sini, tapi pada awalnya hanya berlaku untuk golongan orang Eropa saja. Jadi ini agak aneh ya, kita sudah merdeka puluhan tahun, tapi buku panduan untuk hubungan antar warganya masih pakai warisan zaman kolonial. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah letak kompleksitasnya. Setelah merdeka, ada aturan peralihan di UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua peraturan yang ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Untuk mencegah kekosongan hukum ya? Tepat. Sejak itu, upaya untuk membuat KUH Perdata Nasional yang baru sudah berkali-kali dilakukan. Tapi prosesnya sangat rumit, butuh konsensus yang luar biasa besar, dan sampai sekarang belum tuntas. Akibatnya, kita seperti menambal sulam rumah tua peninggalan Belanda ini. Oke, jadi kalau kitab warisan ini kita bongkar, isinya apa saja sih? Katanya dibagi jadi 4 bagian besar atau 4 buku ya? Betul. Sistematikanya sangat terstruktur, warisan dari cara berpikir hukum Eropa. Buku pertama itu tentang orang. Isinya mengatur status kita sebagai individu, soal kelahiran, nama, domisili, kedewasaan, perkawinan, dan perceraian. Tapi kan soal perkawinan udah ada undang-undang sendiri. Nah, ini bagian yang sudah banyak ditambal. Urusan perkawinan, misalnya, sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Lanjut ke buku kedua, ini tentang kebendaan. Berarti ini soal kepemilikan ya, hak kita atas barang, baik itu rumah, kendaraan, atau warisan. Tepat. Tapi sama seperti buku pertama, ada tambalan besar di sini. Khusus untuk urusan tanah, aturannya sudah tidak lagi ada di KUH Perdata. Oh, soal tanah pindah. Semuanya sudah dipindahkan ke Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Jadi kalau Anda mau tahu soal hak milik atas tanah, jangan cari di KUH Perdata, sudah pindah rumah aturannya. Keder ya? Benar sekali. Inilah jantung dari aktivitas ekonomi modern. Buku ketiga ini yang menjadi dasar dari 5 asas perjanjian yang kita bahas tadi. Jadi ini yang paling relevan sehari-hari. Bisa dibilang begitu. Isinya mengatur segala macam kontrak. Jual-beli, sewa, pinjam-meminjam, sampai perikatan yang lahir bukan dari perjanjian, tapi karena undang-undang. Bisa dibilang, ini adalah buku yang paling awet muda di antara keempatnya. Dan yang terakhir, buku keempat, tentang pembuktian dan daluarsa. Ini kedengarannya lebih teknis untuk urusan pengadilan. Betul. Isinya adalah aturan main teknis di pengadilan, tentang alat bukti apa saja yang sah, siapa yang harus membuktikan, dan sebagainya. Lalu ada konsep daluarsa atau perzaling. Daluarsa? Yaitu, lewatnya waktu yang bisa membuat seseorang kehilangan hak untuk menuntut, atau sebaliknya, mendapatkan hak. Ini penting untuk kepastian hukum. Dari semua penjelasan ini, terlihat jelas bahwa KUH Perdata ini adalah produk zamannya ya, dengan cara berpikir hukum Eropa saat itu. Tepat sekali. Makanya, banyak pasalnya yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Contoh bagusnya ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1963. Apa isinya itu? SMA itu secara efektif mematikan beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal yang mengharuskan seorang istri mendapat izin dari suaminya untuk melakukan perbuatan hukum. Wah, itu sudah nggak relevan sekali ya sekarang. Tentu, pasal itu masih ada di teksnya, tapi sudah dianggap tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.
Ini contoh bagaimana hukum itu nggak statis, interpretasinya ikut menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi kalau kita simpulkan, hukum perdata ini seperti kerangka tak terlihat yang menopang hampir semua interaksi sosial dan ekonomi kita. Dari janji sederhana sampai kontrak bisnis raksasa, semuanya punya aturan main. Dan aturan main ini adalah sebuah warisan sejarah yang hidup, yang terus-menerus ditambal, disesuaikan, dan diinterpretasikan ulang agar tetap relevan untuk Indonesia hari ini. Persis. Dan setelah memahami dasar-dasarnya, ada satu hal yang menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut. Apa itu? Dengan sejarahnya yang berasal dari Eropa dan diterapkan di Indonesia yang punya kekayaan hukum adat yang luar biasa beragam, bagaimana wajah hukum perdata kita di masa depan? Apakah kita akan terus nyaman dengan model tambal sulam hukum warisan ini? Atau suatu saat nanti kita akan berhasil menciptakan sebuah kodifikasi hukum perdata yang benar-benar asli Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat kita? Sebuah pertanyaan besar untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini.